Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nantinya akan melihat video ini. Jadi kali ini saya ingin menceritakan atau mungkin berbagi sama teman-teman semuanya yang mungkin belum pernah tahu mengenai programming atau ngoding sebelumnya. Saya pengen bagi-bagi sama kalian nih. I would like to share to you all about one of the basic in programming with one of the easiest, salah satu bahasa yang paling gampang untuk dipelajari dalam pemrograman, yaitu JavaScript. So this is JavaScript 101. Saat ini kita berada di section introduction. There will be more videos to come, so please do listen. Okay. So without further ado, we will be starting this materials now. So I would like to start with a quote. Most of us think that programming is a rocket science. Little do they know that rocket science starts from programming. Maksudnya apa sih? So, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ngelihat video ini, mungkin teman-teman akan ngelihat saya akan banyak mendengar saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Jadi, it's okay, nggak apa-apa. Kita sambil latihan juga buat teman-teman yang mungkin masih belum percaya diri dengan kemampuan berbahasa Inggrisnya, jangan takut. Hopefully dengan saya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, teman-teman jadi bisa belajar lebih banyak mengenai bahasa Inggris. Oke, jadi kita masuk ke dalam skrip ini dulu. Apa sih maksudnya dari quote ini? Maksudnya adalah ini. Kebanyakan dari orang-orang itu merasa bahwa programming itu sulit, sangat sulit, kayak rocket science gitu. Ya, kayak rocket science. Padahal sebenarnya rocket science itu justru dimulai dari programming, gitu ya. Jadi sebenarnya programming itu adalah hal yang basic banget, teman-teman. Sangat-sangat basic. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa programming itu susah, maka teman-teman sebenarnya belum mencobanya aja. Dan mungkin teman-teman semua yang mendengar di sini atau yang nonton video ini, itu mungkin terlalu banyak mendengar teman-teman yang kuliahnya IT, itu mereka harus masuk ke dalam, harus memiliki kemampuan matematika yang cukup tinggi ya, atau mungkin masih dari IPA dan segala macamnya. Tapi sebenarnya enggak. Everybody can code, semua orang bisa belajar ngoding, semua orang bisa belajar programming, dan semoga video pertama ini menjadi tempat pertama kalian untuk mencoba dan akhirnya berani untuk masuk ke dunia pemrograman. It's okay, we'll start from the basic. So, apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi kita akan membahas 3 hal. Pertama kita akan ada introduction dulu. Tentunya teman-teman pada saat ingin memulai sesuatu pasti pengen tahu dulu dong, kira-kira apa sih yang sebenarnya gua akan pelajari atau kita akan pelajari. Kira-kira apa sih si JavaScript ini yang dari tadi tuh diomongin gitu kan. Terus kemudian kenapa JavaScript? Bagian kedua tuh kita akan ngobrol kenapa harus JavaScript, kenapa nggak yang lain gitu. Dan yang ketiga kita akan masuk ke dalam praktek. Jadi teman-teman bisa coba, teman-teman bisa nyoba, bisa sambil ngelihat juga, kalian boleh copy paste atau kalian boleh nyontoh codingan yang nantinya saya buat, terus kemudian teman-teman coba sendiri gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi yang sebenarnya, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu buat teman-teman yang belum pernah, yang baru pertama kali ngeliat video ini. Namaku adalah Dana. Kalian bisa panggil aku apapun yang kalian inginkan dengan panggilan Mas, Kakak, Bapak, or whatever it is. It's all up to you guys. So you can call me Dana as well. So let's start from introduction, okay? Surely you want to know about what is JavaScript actually. So, what is JavaScript? JavaScript is a programming language that was made for the web. Jadi, JavaScript ini sebenarnya adalah bahasa pemrograman yang dibuat untuk website. Ya, jadi untuk website, baik itu Facebook, baik itu Twitter, baik itu Google, atau mungkin teman-teman pernah buka Reddit misalnya, atau apapun itu yang kalian sering buka. Bahkan pada saat kalian buka YouTube sekalipun di mana video ini ditayangkan, kalian juga akan melihat JavaScript sebenarnya. Itu menggunakan JavaScript juga. Nah,
Sekarang gini, apa sih itu JavaScript? JavaScript itu sebenarnya sebuah bahasa pemrograman yang hidupnya di dalam browser. Nah, tempat kalian membuka YouTube ini, misalnya pakai Google Chrome, misalnya kalian pakai Mozilla atau Opera atau apapun itu, bahkan mungkin apabila teman-teman pakai yang lain ya, itu JavaScript itu tinggal di dalam setiap browser kalian. Dan kalian bisa langsung nyobain JavaScript di sana sebenarnya. Kedua, JavaScript merupakan sebuah bahasa yang dia itu high level. Nah, kalau ngomongin tentang high level, saya mesti menjelaskan sama teman-teman ada berapa level dan apa aja sih levelnya. Di dalam bahasa pemrograman kita mengenal 3 level. Ya, pertama itu ada yang disebut dengan assembly language. Assembly language ini merupakan assembly language ini merupakan bahasa yang paling dekat dengan bahasanya mesin. Nah, bahasa mesin itu sebenarnya cuma 0 sama 1, teman-teman. Jadi binary code. Kalau misalnya teman-teman sering pernah dengar binary code, dia itu sebenarnya cuma series of 0 and 1. Jadi misalnya 10111 gitu misalnya, atau mungkin 0 sama 1 gitu misalnya. Cara yang paling mudah dengan binary code ini, kita bisa menyalakan suatu lampu. Apabila nilainya itu 1, maka dia nyala. Apabila nilainya 0, maka dia bakalan mati. So basically kayak gitu, binary. Nah, assembly language itu bahasa yang paling dekat dengan binary code tadi. Jadi bahasa yang benar-benar bisa langsung diterima sama si mesin. Seperti itu. Di atasnya tadi ada assembly ya. Terus di atasnya itu ada yang namanya compiler gitu. Nah, compiler ini merupakan bahasa yang dia itu dekat dengan si assembly language tadi. Jadi lebih kompleks, dia nggak lebih kompleks daripada assembly language, tapi levelnya cukup berat jika dia dipelajari oleh seorang beginner gitu. Jadi apa sih salah satu contohnya? Salah satu contohnya itu adalah Golang. Nah, meskipun Golang ini menjadi bahasa yang jadi cukup mudah juga untuk dipelajari saat ini, tapi dibandingkan dengan JavaScript atau Python yang nantinya mungkin teman-teman akan pelajari, itu masih jauh lebih sulit. Nah, yang ketiga itu ada high level language. Nah, high level language ini merupakan bahasa pemrograman yang dia itu dekat dengan bahasa manusia. High level language itu berarti dia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama untuk merepresentasikan tiap sintaksnya gitu. Contoh kalau misalnya kita pengen memunculkan sesuatu di dalam terminal kita di dalam JavaScript, kita menggunakan console log gitu. Console berarti tempatnya, log berarti kita memunculkan sesuatu gitu kan. Atau kalau misalnya di Python kita malah lebih simpel lagi, yaitu print. Mau ngeprint apa gitu kan, simple kan kayak gitu. Nah, itu high level language. Nah, yang ketiga, used primarily for client but also for server. Jadi meskipun dia itu tinggalnya di browser, dia dibuat primary usage-nya itu biasanya untuk browser, si JavaScript ini juga sudah bisa untuk membuat hal yang lain juga. Contoh server. Terus kemudian bisa juga untuk bikin mobile apps atau bahkan bikin desktop app, which means si JavaScript ini tuh bisa ke semua hal, bisa membantu kita untuk membangun apapun yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke konsep-konsep yang mungkin tadi kita sudah sebutkan, tapi mungkin teman-teman baru ngeh ya. Tadi high level itu adalah bahasa yang sangat dekat dengan manusia ya. Nah, terus habis itu ada client sama server nih. Apa sih client sama server? So, client itu apa yang kalian lihat di layar kalian. Itulah client. Jadi misalnya kalian buka facebook.com, terus habis itu keluarlah beranda kalian, itu adalah kliennya gitu ya. Jadi apa yang kalian lihat di depan layar kalian, itulah yang disebut dengan klien. Nah, terus kemudian server apa? Server ini bisa kita bayangkan atau kita analogikan seperti sebuah kantor where all the complex things happen. Misalnya gini, teman-teman beli Apple, ya, beli Apple, tapi kan teman-teman nggak perlu tahu ya,
bagaimana proses pembuatan Apple dari mulai hal terkecilnya sampai akhirnya kemudian penjualannya, kemudian di packing dan segala macam sampai akhirnya kalian mendapatkan HP tersebut gitu atau iPhone tersebut. Nah, kantornya itu disebut dengan server. Server adalah tempat di mana kita memproses semua data-data yang yang diinput oleh si klien atau si customer, terus kemudian juga kita olah, kita simpan, dan kemudian kita berikan kembali kepada klien. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini adalah Facebook, ini adalah klien, kalian bisa lihat. Kalau untuk server sendiri, mungkin nggak bisa aku contohkan untuk sekarang, karena nanti kita akan ada video mengenai server secara lebih mendalam. Nah, masuk ke section yang kedua, kenapa JavaScript? Ini yang sebenarnya menarik. Kenapa sih JavaScript? Maksudnya ada banyak banget bahasa pemrograman di luar sana, mulai dari C#, C, C++, bahkan game aja sekarang pakai C++ gitu ya, atau C# gitu yang digunakan. Terus ada Java juga gitu kan. Kenapa kita mesti pakai JavaScript? Ada Python juga loh, atau mungkin kalau teman-teman ngobrol sama teman-teman yang kuliah di IT, mereka belajarnya mungkin PHP ya. Nah, terus kenapa kok saya mengenalkannya JavaScript? So basically, JavaScript itu merupakan bahasa yang tingkat popularitasnya itu sangat tinggi, teman-teman. Tuh, ya. Kalau teman-teman lihat, Python itu menduduki peringkat pertama, ya. Menduduki peringkat pertama bahasa yang paling digunakan. Terus kemudian yang keduanya itu adalah JavaScript. Kenapa JavaScript bisa kedua? Karena JavaScript itu, ini masuk ke poin yang keempat, JavaScript itu tuh versatile. Seperti yang tadi sudah saya katakan, JavaScript itu bisa dipakai untuk tidak hanya membuat website, ya, web app, tapi juga bisa dibuat untuk server, bisa dibuat untuk mobile apps, atau bahkan bisa dibuat untuk desktop app gitu. Makanya dia tuh versatile banget, dan banyak orang yang saat ini bahkan startup juga itu menggunakan JavaScript sebagai bahasa utamanya pada saat membuat suatu aplikasi atau website milik mereka gitu. Nah, kemudian JavaScript ini beginner friendly, teman-teman. Dia mudah dipahami oleh mereka yang belum pernah sama sekali terekspos dengan pemrograman. Jadi kalau misalnya JavaScript diajarkan kepada orang-orang yang tanpa basic IT, mereka justru lebih mudah untuk memahaminya. Gitu. Sintaks-sintaksnya mudah dan pola-pola penulisannya pun juga tidak terlalu sulit untuk dipahami. Gitu. Nah, yang ketiga, ini ada sinkronus dan asynchronous. Ini merupakan konsep yang sebenarnya mungkin teman-teman akan mempelajarinya pada saat mulai intermediate ya. Pada saat kalian udah masuk ke level yang intermediate. Intinya sebenarnya sinkronus dan asynchronous ini apa sih? Sinkronus ini merupakan, jadi codingan itu tuh dijalankan. JavaScript itu menjalankan codingan kita mulai dari atas sampai bawah dan juga dari kiri ke kanan. Gitu ya. Nah, sinkronus itu artinya kode yang dijalankan dia itu harus ngantri. Ibaratnya kayak orang ngantri, satu persatu dia akan jalan. Habis kode yang pertama, dijalanin kode yang kedua, habis itu yang ketiga. Kayak gitu, sinkronus tuh gitu. Sementara kalau asynchronous, dia itu berjalan secara paralel. Nah, secara paralel itu artinya berbarengan. Contoh kegiatan aktivitas pagi masyarakat sekarang ya, seorang bapak paginya itu dia mandi, kemudian nyiapin baju, kemudian berangkat kerja. Selagi bapaknya lagi mempersiapkan segalanya untuk berangkat kerja, ibunya lagi masak, lagi mungkin mempersiapkan air panas untuk anaknya mandi atau segala macam. Anaknya sementara itu mungkin baru bangun, mungkin lagi masukin buku-buku ke dalam tasnya. Jadi secara paralel mereka bertiga menjalankan aktivitasnya masing-masing. Nah, ini salah satu terobosan yang cukup bagus, yang cukup advance ya di dunia pemrograman, di mana kita tidak perlu lagi menunggu sebuah kode untuk berjalan sebelum kode yang lain berjalan.
gitu. Jadi kita bisa jalanin aja secara paralel dan ini mengakibatkan program tersebut menjadi program yang cepat gitu. Masuk ke slide yang selanjutnya atau section selanjutnya yaitu adalah momen di mana kita akan mencobanya. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau mencoba mungkin teman-teman ada yang harus aku lakukan dulu. Pertama, kita akan lihat di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat dan kalian inspect, ini aku pakai Opera ya. Jadi kalian bisa masuk kemana aja, aku pengen lihat inspect elemen. Nah, di sini di inspect elemen ini, kalian tuh bisa masuk ke dalam konsol. Ya, nah ini kalian nggak usah pedulikan yang merah-merah ini. Oke, let me do something else. Oke, nah di sini kalian itu bisa menggunakan sintaks atau perintah-perintah JavaScript gitu ya. Contoh kayak misalnya clear. Nah, tuh ya. Bisa kayak gini. Clear terus habis itu kasih begini, kasih apa di invoke ya, kita sebutannya atau dikasih kurung buka dan kurung tutup nanti di invoke. Itu nanti menghilangkan apa yang ada di dalam konsolnya. Nah, salah satu ini kalian bisa coba salah satu kalian bisa langsung coba salah satu sintaks paling mudah di JavaScript ya. Dimana biasanya kalau teman-teman lihat kalau belajar pemrograman pasti hello world ya, ada tulisannya hello world. Nah, kita pengen memunculkan kata hello world, kalimat hello world di dalam konsol yang ada di Opera ini atau di dalam Google Chrome kalian. Kalau kalian pakai Google Chrome, kalian langsung pencet F12 aja nanti keluar ya. So, console, .log. Terus habis itu kita invoke atau kita tuliskan kurung buka dan kurung tutup. Di dalam kurung buka dan kurung tutupnya, kita tuliskan pakai kutip ya, pakai kutip dulu. Kutip itu buat apa? Nanti kita akan jelaskan. Hello world. Dan oke, setelah itu kita pergi ke akhir daripada kalimat ini atau sintaks ini, kemudian kita klik enter. Dan akhirnya keluarlah hello world. Nah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang lain ya. Misalnya melakukan operasi matematika. Misalnya konsol log 1 plus 1. Hasilnya adalah 2. Nah, inilah JavaScript. Jadi teman-teman bisa langsung nyoba nih. Dan selamat kalian sudah menuliskan sintaks JavaScript pertama kalian. Kalian sudah bahkan bisa dikatakan kalian sudah mulai masuk ke dalam dunia pemrograman. So congratulations on that one. Nah, biar lebih enak lagi, kita akan masuk ke dalam aplikasi yang benar-benar sederhana banget. Nanti kita bisa coba lihat apa yang akan terjadi ya dengan aplikasi tersebut. So, jadi saya sudah menyiapkan sebuah aplikasi. Oke, nah ini adalah Visual Studio Code ya teman-teman. Jadi pada saat teman-teman nanti mau nyoba untuk membuat sebuah website atau sebuah program, pertama yang kalian butuhkan itu adalah Visual Studio Code atau kita sebutnya code editor. Nah, code editor ini bisa banyak, ada Node++, ya, ada Sublime, ada banyak banget merek code editor di luar sana. Kalian boleh cari yang kalian suka. Kalau aku menyarankan menggunakan Visual Studio Code karena Visual Studio Code ini massively used, dipakai sama banyak orang. Jadi kalau misalnya punya masalah ya, kalau kita punya masalah kita nggak usah repot-repot lagi nyari solusinya apa, karena kita tinggal langsung Google search aja, dia udah langsung keluar gitu ya, apa solusinya. Nah, di sini saya membuat 2 buah file. Jadi kalau 2 buah file ini kalau saya jalanin ya, itu sebenarnya dia cuma kayak gini doang. Gitu. Ini ada sebuah tombol tulisannya klik me. Kalau misalnya kita klik, dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Karena belum kita apa-apain.
Nah, JavaScript itu sendiri di dalam website, dia itu membuat website kita lebih interaktif. Ya, nanti kita akan coba praktekkan. Silahkan teman-teman apabila teman-teman merasa ini terlalu, teman-teman pengen nyobain langsung, itu boleh banget. Tapi kalau saranku, boleh teman-teman dengerin dulu, lihat dulu apa yang kira-kira akan aku lakukan. Oke, nah di sini teman-teman bisa membuat dua buah file, yaitu index.html dan style.css. Ini penamaan yang basic banget sebenarnya, jadi teman-teman boleh namain dengan nama apapun sebenarnya. Mungkin client.html atau mungkin styling.css, whatever it is, kalian boleh menamakan file-file ini dengan nama yang kalian suka. Nah, so basically di sini kalian bisa kalian nanti di sini bisa coba lihat aja, kalian boleh screenshot atau mungkin kalian nanti pengen nyoba nyontoh, ini contoh aja nggak apa-apa gitu ya. Dan ini adalah stylenya. Ini stylenya cuma gini doang. Ini aku nggak jadi pakai font weight ya, aku cuma pakai gini doang. Kalian bisa cek kira-kira seperti apa ya hasilnya nanti. Nanti hasilnya harusnya sama. So, ini adalah stylenya. Kalian bisa pause video ini, terus kemudian kalian tulis dulu, atau mungkin kalau misalnya kalian mau screenshot pun juga nggak ada masalah. Oke, nah terus JavaScript-nya ditaruh di mana dong? Ini kan cuma HTML dan CSS. Nanti kita akan di video-video yang lain kita akan bahas mengenai HTML dan CSS ya lebih dalam. Tapi untuk sekarang kita akan fokus lebih kepada bagaimana membuat website yang interaktif dengan menggunakan JavaScript. Nah, yang pertama kali kita lakukan, pertama adalah membuat sebuah file baru. Kalau di Visual Studio Code untuk membuat file baru itu kita tinggal klik ini aja nih, new file. Klik new file, terus aku kasih nama script.js. Nah, oke. Nah, script ini itu dia belum secara langsung didetect sebagai script yang bisa dijalankan sama si index HTML. Gitu, belum nyambung nih ceritanya. Terus gimana biar dia nyambung? Kita pergi ke index.html ya. Terus di bawahnya ada section ya. Di bawah section sini aku tulis script. Oke. Tulisannya gini guys. Script. Terus gini. Nah, tuh ya. Tulisannya seperti ini. Kalian contoh aja. Ini formatnya akan selalu seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini aku tulis src atau source, kemudian aku tuliskan di dalam kutipnya ini, ya di tengah-tengah kutip ini aku tuliskan titik slash script.js. Nah, titik slash script.js ini artinya dia ngapain? Dia mencari sebuah file bernama script.js yang berada di folder yang sama, di folder yang satu level dengan si index.html itu. Kalau titiknya 2 kali, maka dia naik ke atas. Jadi kayak keluar dari foldernya. Gitu ya. Oke, cukup ketik ini aja. Kalau misalnya kalian, ini bisa juga sih kalian tulis type-nya. Type-nya itu dia teks JavaScript. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, kita pergi ke script.js kita. Di sini kita bikin sebuah function. Ya, apa sih function? Function itu merupakan sebuah sebuah sintaks yang mendeklarasikan fungsi. Jadi sama kayak bahasa Indonesianya ya, function itu bahasa Indonesianya fungsi kan. Jadi kita membuat sebuah sintaks atau block of code atau apa namanya, chunks of code, apa ya bahasa Indonesianya ya? Bahasa Indonesianya itu kayak bagian kode gitu ya, satu kode, satu kumpulan kode-kode yang dia itu akan menjalankan perintah dengan satu tujuan, intinya gitu. Nah, di sini functionnya ini aku harus kita kasih nama. Functionnya, nah aku akan kasih nama functionnya itu klik gitu ya. Terus kita kita kasih invokasi, terus kita kasih yang namanya kurung kurawal. Nah, best practice-nya di setiap akhir daripada sintaks itu kita harus memberikan titik koma gitu. Kenapa? Meskipun nggak pakai titik koma nggak masalah, tapi kalau misalnya kalian belajar bahasa pemrograman lain, mereka tuh banyak yang harus pakai titik koma, contohnya Java. Nah, di dalam
kurung kurawal ini, aku ngapain? Aku akan bikin sebuah sintaks yang nantinya akan merubah si click me. Jadi aku pengen gini, setiap kali si button click me ini aku klik, ya, pertama dia akan merubah this button has been clicked berapa kali? 1, 2 gitu. Jadi setiap kali dia diklik, dia akan bertambah terus. Nah, itu tujuannya. Oke, untuk kayak gitu, aku bakalan bikin yang namanya, aku pengen manggil dulu nih. Aku perlu manggil dulu si button ini. Si button ini itu harus aku panggil. Nah, si button itu bisa dipanggil dengan menuliskan atau dengan mengidentifikasi tag yang dia punya atau class-nya. Atau kalau dia punya ID itu malah lebih bagus lagi. Tapi kita pakai class di sini, jadi kita akan manggil dia dengan document dot get selector, select get query selector, pakai ini ya, pakai invocation ya, dipanggil kan. Terus habis itu kita tulis, karena dia class, kita pakai titik primary button. Let's see, salah atau benar nih? Benar ya, primary button. Yes, primary button. Nah, terus yang aku mau rubah itu kan isi di dalamnya. Nah, isi di dalamnya itu bisa kita pakai, nih kita tulis dot, terus habis itu kita lihat inner HTML. Terus kita bikin dia berubah dengan menggunakan sama dengan apa? Nah, kita pengen ada sesuatu yang bisa menghitung berapa kali dia diklik. Di sini aku bikin sebuah pakai var aja ya. Var count sama dengan 0. Terus di sini aku bikin si count-nya bertambah setiap kali function-nya dipanggil. Terus si inner HTML-nya aku bikin jadi kalimat yang lain deh. This button has been clicked. Berapa ya? Berapa kali kita pakai count. Oke, teman-teman nggak perlu bingung kalau misalnya merasa, wah ini apa? Ikutin aja dulu, ini baru introduction, nanti kita akan masuk ke yang lebih dalam. Kita akan belajar apa sih kok pakai kutip yang beda lagi gitu ya. Aku pakai kutip yang beda lagi. Ini apa nih dokumen .query selector nih apa gitu. Terus kenapa ada dot-dotnya kayak gini? Ini plus-plus nih ngapain? It's okay guys. Kalian bikin aja dulu karena pada saat kalian seenggaknya udah merasa, wah, gue udah bisa, itu dimana kalian merasa diri kalian berhasil. Dan itu yang aku inginkan. Tujuan dari video ini adalah membuat kalian mau mencobanya terlebih dahulu. It's okay for you to not understand it. It's okay. Ikutin aja dulu. Insya Allah kalau misalnya kalian udah merasa, oh oke, gue ternyata bisa melakukan ini, melakukan itu, kalian malah akan lebih tertarik dengan itu. So, I will spare you with all the details. Ikutin aja, nanti kita akan lihat seperti apa. Oke, nah kita lihat ya, apakah dia berubah. Boom, ternyata belum berubah, ada yang salah nih. Oh, ternyata bukan ada yang salah, skrip kita jalan. Tapi di sini si button ini itu dia belum ada sebuah atribut yang menyatakan apabila dia diklik, dia akan memanggil function klik yang sudah kita buat. Nah, atributnya apa namanya? OnClick. OnClick, setiap kali dia diklik. OnClick, pada saat dia diklik, kita akan manggil function yang bernama klik. Terus ini. Dah, ini doang. Kita lihat ya, berhasil atau enggak? Boom. This button has been clicked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla 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 bla. Kayak gitu terus. Oke? Oke. Nah, inilah tryout kita. Ini percobaan kita untuk pertama. Semoga teman-teman juga berhasil dalam mencobanya dan semoga teman-teman merasa senang dengan program yang kita buat kali ini atau basic website yang kita buat kali ini. Nanti di sesi selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai JavaScript dan apa yang kita bisa lakukan dengan JavaScript. Dan juga mungkin kita akan masuk ke dalam Node.js. Kita masuk ke dalam Node.js juga.
Oke, seperti inilah sesi video kita kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. I'll see you on the next video. Bye bye.